Selamat datang di Veritas Talk, suara kebenaran, suara iman remaja Katolik. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di Veritas Talk di episode yang perdana ini. Tentunya perkenalkan, nama saya Pak Febri, dan tentunya di episode perdana ini saya tidak sendirian dan ada di sebelah saya, namanya. Halo teman-teman semua, perkenalkan aku Mercy dan aku senang banget bisa jadi bagian dari podcast perdana ini. Kita bakal ngobrol bareng dan juga sharing bareng mengenai pergumulan kita di kehidupan sehari-hari dan juga refleksi bareng kamu yang sedang memulai tahun ajaran baru ini. Oke, nah Mercy, di tema podcast yang pertama ini, tema kita adalah jangan takut untuk memulai kembali. Kenapa tema ini muncul? Yang pasti karena kita memulai tahun ajaran yang baru, dan secara khusus untuk teman-teman remaja Katolik yang sedang sekolah, kuliah, ataupun apapun aktivitas kalian, terkadang kita pernah mengalami situasi kekecewaan, Mercy, ketakutan, apalagi untuk melakukan hal yang baru. Untuk itu tema ini akan dibahas pada episode kali ini. Tuh Mercy. Pak Febri, memulai awal tahun ajaran baru ini rasanya campur aduk ya. Ada rasa senangnya karena bisa ketemu sama teman-teman baru, bisa juga berjumpa dengan guru-guru kita lagi. Tetapi di satu sisi yang lain, aku juga merasa takut nih. Takut kalau semisalnya komitmen yang aku ambil sebelumnya ini tidak bisa terlaksana dengan baik. Itu yang pertama. Kalau yang kedua, aku takutnya semisal nih, aku dihadapin dengan ujian lagi, aku gagal kembali lagi nih Pak. Sehingga aku intinya gimana ya, kita campur aduk deh memulai hal yang baru ini Pak. Oke, menurut Mercy itu pengalaman yang wajar nggak sebagai manusia? Menurut aku sih wajar sih Pak. Soalnya banyak teman-teman aku juga merasakan demikian. Betul, bahwa ini juga pengalaman yang pasti dialami oleh teman-teman sekalian. Bahwa pengalaman takut, pengalaman ingin memulai kembali. Jadi apa ya, perasaan bisa nggak ya di tahun yang baru, di jenjang yang baru, mendapat nilai yang sama seperti tahun lalu, atau mencoba untuk bisa nggak ya aku lebih. Nah teman-teman semua, pengalaman ini adalah pengalaman yang wajar. Tetapi ketakutan akan menjadi dosa kalau kita terus berada di dalamnya. Artinya pengalaman yang wajar ini yang kita alami akan menjadi seperti biasa saja kalau kita tetap mengandalkan dan selalu menyertai Allah di setiap langkah kita. Apalagi nih di awal tahun yang baru ini, Mercy. Itu. Benar banget. Aku jadi keingat sama satu nats kitab sih Pak. Apa yang itu? Kayaknya ada di kitabnya saya. Betul. Nah, untuk teman-teman semua, secara khusus kita yang akan memulai apa yang tadi sudah dikatakan oleh Mercy. Nabi Yesaya di bab 41 ayat 10. Nah, ini Bapak ingin mengatakan bahwa kita memiliki pesan. Bunyinya begini, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Itu Mercy. Wow, tebakan aku benar nih teman-teman. Tapi ya Pak, kalimat aku menyertai engkau ini terasa begitu hangat banget. Betul. Seakan Tuhan sedang berbisik kepada aku, kalau semisalnya dalam menghadapi awal tahun ajaran baru ini aku tidak perlu takut. Karena Tuhan yang selalu menemani aku senantiasa. Tuhan kan yang maha setia.
Tuhan yang maha sabar juga dalam menghadapi anaknya ini yang takut dan mungkin ya masih campur aduk lah terhadap awal tahun ajaran baru ini, Pak. Betul. Apalagi pengalaman Mercy dan teman-teman semua, dan dimanapun mereka berada, pasti pengalaman di awal ingin melangkah, ingin mengawali, bukanlah suatu pengalaman yang mudah. Artinya Nabi Yesaya ingin mengajak kita juga bahwa kita harus keluar dari zona nyaman kita diajak untuk berani bahwa Tuhan selalu menyertai di setiap langkah hidup kita. Itu Mercy. Amin ya Pak. Betul. Memang sih kalau kita hanya lewat ucapan itu terasa begitu gampang. Tapi prakteknya itu susah aja sih, terus terang ya Pak. Betul. Contohnya nih, aku punya pengalaman lagi nih Pak, terkait memulai tahun ajaran baru ini. Tahun lalu, waktu sedang pekan ujian Pak, aku kan sampai meluangkan, atau bahkan istilah kasarnya nih, mengorbankan waktu tidur aku yang harusnya pukul jam 11 malam, terkadang bisa lewat dari itu, hanya demi belajar satu materi ini, Pak. Dan ternyata di keesokan harinya tuh, ya ternyata soal yang keluar itu di luar dugaan saya. Jadi nilainya juga nggak sesuai ekspektasi saya begitu loh. Gak cuma itu, Pak. Pernah saya waktu itu dikasih tugas proyek kan, Pak. Saya juga sudah mengorbankan waktu bermain saya untuk benar-benar fokus nih terhadap pengerjaan proyek saya ini. Tapi lagi-lagi ternyata nggak sesuai dengan apa yang menjadi kriteria penilaian guru itu, Pak. Jadi nilai saya bisa dibilang cukup rendah sih. Dari situ aku menumbuhkan rasa kecewa gitu loh, Pak, sama diri saya sendiri. Sehingga dari situ aku jadi takut lagi untuk semisalnya kalau disuruh belajar lagi, aku kayaknya nggak berani belajar yang kayak gimana, nggak yang sungguh-sungguh lagi gitu loh Pak. Itu gimana tuh? Oke, Mercy. Pengalaman yang menarik ya teman-teman, bahwa hal ini juga pasti dialami oleh teman-teman nih Mercy. Ya. Dan tentunya di sini Mercy tidak sendirian, bahwa pengalaman itu adalah pengalaman yang pernah atau sedang dialami teman-teman, atau juga akan. Bagaimana kita mencoba untuk tetap bertahan, mencoba kembali situasi yang tidak mudah bagi kita teman-teman. Selalu diingat bahwa ketika situasi kita lemah, situasi kita bahwa di ujung keputusasaan, selalu ingatlah Mercy dan teman-teman semua, bahwa ada siapa tadi yang selalu menyertai kita? Betul, bahwa ada Tuhan yang senantiasa menemani kita. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Bahkan di saat situasi kita, saya, Mercy, dan teman-teman semua merasa sendiri nih di dalam perjalanan ini. Ketidaktahuan, ketidakpastian. Ya, besok nilai saya gimana ya? Ya, ternyata apa yang sudah saya pelajari larut malam ternyata nggak keluar. Gimana ya hasilnya? Ketakutan lagi. Yakinlah bahwa di dalam setiap peristiwa, pengalaman, apalagi teman-teman sebagai pelajar, sebagai mahasiswa, dan dimanapun kalian berada, pernah mengalami itu, dan pernah juga, Bapak yakin, mengalami perjumpaan di mana ditemani jalan bersama dengan Yesus. Mercy pernah mengalami peristiwa itu? Sepertinya pernah sih, Pak. Nah, satu hal sederhana terkadang kita lupa untuk menyadari hal itu. Begitu Mercy, bahwa kita tidak boleh lupa akan siapa yang menemani kita di saat kita merasa takut. Itu. Benar banget sih, Pak. Apalagi kalau kita sebagai remaja muda Katolik ini, betul, kita juga harus berpegang teguh pada nilai-nilai ajaran Katolik ya. Betul. Tetapi kadang dalam prakteknya itu
kita sering banget dijuluki sama teman-teman sekolah nih. Kita kadang bisa dicap sebagai orang yang paling suci lah. Ya intinya kembali lagi tentang ejekan gitu loh, Pak. Betul. Terkadang kita berusaha untuk tampil bahwa kita sebagai remaja Kristiani, remaja Katolik justru nggak pede. Tapi disitulah Mercy dan teman-teman, itu adalah tantangan. Itu tidak mudah bahwa kita berusaha untuk mewartakan Kristus di tengah kehidupan kita sebagai pelajar, sebagai siswa, dan berusaha untuk bagaimana mewartakan iman di zaman modern ini. Itu Mercy. Nah, Kalau aku ingat-ingat lagi nih Pak, sepertinya ada satu tokoh di Alkitab yang juga pernah mengalami kegagalan di awal. Tapi setelah ia berani memulai langkah baru lagi nih dengan Tuhan, dia bertobat dan kembali ke jalan yang benar. Dan ternyata Tuhan itu gak cuma memakai orang dilihat dari masa lalunya, tapi dari hati yang dimana kita itu harus sungguh-sungguh di saat itu juga. Itu kalau nggak salah seperti Santo Petrus nggak sih Pak? Betul, bahwa Mercy sudah mengatakan bahwa salah satu tokoh teladan iman, Rasul, yaitu Santo Petrus, dia mengatakan bahwa kita diajak untuk berani untuk mencoba lagi, Mercy. Peristiwa Petrus menyangkal Yesus 3 kali dan dia mencoba untuk tetap beriman, mendekati dirinya untuk bersama dengan Yesus. Itu pengalaman yang tidak mudah ketika kita kenal dan tahu. Salah satu tokoh teladan iman, bahkan Santo Petrus itu adalah menjadi pemimpin gereja Katolik yang pertama. Sangat itu hebat sih ya Pak. Berarti kita belajar dari teladannya Santo Petrus, kalau semisalnya kita mau memulai sesuatu yang baru nih, kita jangan takut, karena Tuhan selalu beserta dengan kita. Tuhan yang selalu memampukan kita, sehingga kita bisa menjadi versi dari diri kita yang terbaik, karena oleh bantuan Tuhan. Nah, setelah kita sudah panjang lebar nih berdiskusi bareng, saatnya aku mau mengajak kita untuk sama-sama mengambil waktu sejenak. Kita mau refleksi nih tentang apa yang telah kita bahas sebelumnya. Aku mau mengajak teman-teman untuk memejamkan matanya. Kita mau tenangkan hati dan pikiran kita. Dan sekarang kita coba pikirkan nih, apa hal yang paling membuat kita takut untuk memulai tahun ajaran baru ini? Mungkin itu takut untuk memulai sekolah yang baru, takut semisalnya kita tidak diterima dalam lingkungan pertemanan, atau mungkin takut gagal di kelas, takut menjadi orang yang tertinggal, sedangkan teman-teman lain ini bisa maju belajar, atau sebagainya. Dan sekarang aku mau mengajak kita untuk sama-sama menyerahkan rasa ketakutan itu kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, aku takut gagal, aku takut tidak cukup baik. Tapi hari ini, aku percaya Engkau berjalan bersamaku. Pegang tanganku, ajarku mulai lagi dengan harapan dan iman. Kami menyerahkan semua ini ke dalam tangan-Mu. Amin. Oke teman-teman yang terkasih, kita sudah diteguhkan dan berefleksi bersama oleh Mercy, dan tentunya hari ini kita diajak untuk tidak mudah menyerah, dan pada akhirnya Mercy juga telah mengajak teman-teman di rumah untuk berani mengambil langkah baru. Tidak ada salahnya ketika kita berani untuk mencoba. Tidak ada salahnya ketika kita berani untuk memulai sesuatu yang baru. Mencoba, mengawali hari ini, dan cobalah berikanlah yang terbaik untuk hari ini. Memulai kembali itu bukan sesuatu yang salah. Dan bukan suatu hal yang dianggap dosa, bukan sesuatu hal yang dianggap tidak baik
memulai kembali adalah suatu usaha baik bersama Kristus itu sendiri. Begitu, Mercy. Bener banget. Kalau semisalnya teman-teman masih merasa takut, ingat pada nats kitab yang ada di Yesaya 41 ayat 10. Kalau semisalnya itu Tuhan selalu beserta dengan kita. Jangan pernah kita takut untuk keluar dari zona nyaman, karena percayalah kalau pertumbuhan iman itu muncul saat kita berani keluar dari zona nyaman kita ya Pak. Betul, Mercy. Dan yang patut diingat ini, Mercy, bahwa kamu dan teman-teman di rumah itu bukan hanya sebagai pelajar. Ya, kamu, sekolahmu, dan masyarakat di mana kamu tinggal, kamu itu adalah anak-anak Allah. Kalian itu juga menjadi berkat bagi orang lain, bisa memberikan warna untuk di sekitar. Itu, Mercy. Baik, kita sudah sampai di penghujung podcast. Terima kasih sudah bersama kami di Veritas Pop. Ya, Suara kebenaran, suara iman remaja Katolik. Sampai jumpa.